Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Setiawati Riyaki dari Prodi IPA dengan NIM 24001039230970200 dengan nomor UKG 2015 03448238. Saya seorang guru IPA di SMP Negeri 3 Mesuji Raya, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan, mengikuti PPK bagi guru tertentu tahun 2024 tahap 4 piloting 3 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan materi pelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPK dengan materi sistem reproduksi hewan pada pelajaran IPA bab 1 di kelas 9 fase D menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon izin untuk melaksanakannya dan saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak atau Ibu dosen penguji untuk perbaikan proses pembelajaran di masa mendatang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Kegiatan belajar hari ini lancar. Nah, untuk Rizky, selaku ketua kelas, ayo dipimpin doanya, nak. Berdoa selesai, silakan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang tidak berangkat? Tidak ada. Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Oke. Coba dilihat samping kanan kirinya, sudah bersih belum? Sudah? Ada sampah tidak? Bajunya sudah dimasukkan? Pakai. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Nah, sudah, silakan duduk kembali. Pertemuan kemarin, sebelumnya kita belajar apa? Sistem reproduksi tumbuhan. Hari ini hewan, berarti kemarin tumbuhan. Yang vegetatif alami. Ayo, apa yang vegetatif alami? Salah satu aja, nggak apa-apa. Alami. Ya, ya, Mizi. Ya, contoh tumbuhannya apa, Mizi? Rizoma. Oke, berarti masih ingat ya. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan PowerPoint dan LKPD. LKPD itu lembar kerja apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, peserta didik dapat satu, menganalisis sistem reproduksi aseksual dan seksual pada hewan. Yang kedua, menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual. Yang ketiga,
menganalisis penerapan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, pendekatan model pembelajaran kita hari ini menggunakan pendekatan scientific learning. Model pembelajarannya tadi apa? Problem based learning. Metodenya diskusi dan tanya jawab. Kemarin kita sudah melakukan kesepakatan menghormati guru saat menjelaskan. Yang kedua, menghargai teman. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, agar tidak tegang, kita ice breaking dulu. Ayo, berdiri semua. Gak apa-apa, ayo. Sudah siap? Konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih semangat? Masih konsentrasi? Masih. Sekali lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 4. Yuk, dah, duduk. Hari ini kita akan mempelajari apa? Sistem reproduksi hewan. Apa itu perkembangbiakan? Ayo, apa itu perkembangbiakan? Berkembang biak apa? Proses reproduksi atau perkembangbiakan organisme hidup untuk memperbanyak keturunan. Nah, proses ini melibatkan pembelahan sel, pertumbuhan embrio, dan penyebaran keturunan yang baru ke lingkungan sekitarnya. Berkembang biak itu merupakan salah satu proses penting dalam keberlangsungan hidup suatu spesies, baik itu spesies tumbuhan maupun hewan. Nah, apa itu tujuan berkembang biak? Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Yang kedua, melestarikan. Ya. Yang ketiga, nah, ini contoh dari berkembang biak. Ada induknya, ada anaknya. Nah, yang kita pelajari hari ini itu perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, siklus hidup hewan. Dan yang ketiga, itu teknologi reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu ada dua. Reproduksi vegetatif atau aseksual dan apa? Reproduksi generatif atau seksual. Nah, reproduksi vegetatif atau aseksual itu perkembangbiakan yang tidak melalui fertilisasi. Ada berapa? 3. Apa saja? Tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Untuk reproduksi generatif atau seksual, itu perkembangbiakan melalui proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi ini ada 2, internal dan eksternal. Nah, kalau yang internal itu proses peleburan antara inti sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh induk betina.
Sedangkan yang eksternal itu proses peleburan antara inti sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh betina atau induknya. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual itu dibagi menjadi 3. Hewan vivipar atau hewan beranak, kemudian hewan ovipar, hewan bertelur, dan yang terakhir hewan ovovivipar, hewan bertelur dan beranak. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya tadi perkembangbiakan hidup hewan atau siklus hidup hewan. Perkembangan hewan itu ada perkembangan langsung dan tak langsung. Yang tak langsung itu namanya metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi 2. Metamorfosis apa dan apa? Sempurna dan tidak sempurna. Kemudian materi terakhir itu teknologi reproduksi pada hewan. Ada apa saja? Inseminasi buatan, cloning, hibridisasi. Nah, yang akan kita bahas, ini Ibu hanya menyampaikan inti-intinya saja. Ibu sudah minta membawa apa? Membawa apa? HP dan buku paket. Untuk lembar kerjanya sudah Ibu siapkan. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya belum? Belum. Silahkan duduk sesuai kelompoknya. Sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo pindah. Kelompok 1, Aulia Midzi, Ayu Fadila, Coki, Ferdi Abdul Ais, dan Rani. Sudah tahu tempat duduknya ya? 1, 2, 3, 4. Oh, Coki belum dapat kursi? Lah tadi pas kursimu kemana, Coki? Nah, kelompok 1 ternyata Coki. Kelompoknya Midzi, nanti biar dimomong Midzi ya. Nah, dalam bekerja kelompok nanti ada penilaian. Penilaiannya secara individu, secara kelompok. Jadi bagaimana kalian cara berdiskusi, bagaimana cara kalian bergotong royong, itu nanti ada nilainya tersendiri. Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1. Kelompok 1 akan membahas tentang reproduksi aseksual. Kelompok 2 akan membahas tentang reproduksi seksual. Kelompok 3 akan berdiskusi tentang siklus hidup pada hewan atau perkembangbiakan hewan. Kelompok terakhir akan berdiskusi tentang teknologi reproduksi pada hewan. Nah, dibuka dulu soalnya. LKPD-nya dibuka dulu. Soalnya dilihat, soal dipahami dulu apa yang perlu dicatat. Ini Ibu ada media, ada karton, mungkin bisa digunakan. Kalau kertas LKPD-nya nggak muat, bisa di karton. Kalau muat, kelompok 2 sama kelompok 1 ada pertanyaan? Coba. Coba dibaca dulu soalnya. Silahkan bekerja sama. Jangan hanya diam saja. Nanti ada penilaian. Ibu mau keliling. Kelompok 3 ada pertanyaan tidak? Coba dibaca soalnya. Nih videonya. Kalau memungkinkan mau ditempel-tempel, gambarnya yang dari rumah, silahkan ditempel-tempel. Itu aja jawabannya ditulis di sini. Ditulis.
Ibu kasih waktu 20 menit. Ya, 20 menit. Kalian mempelajari tentang apa kelompok 3? Perkembangan hidup hewan. Ada berapa tadi? 3. Nah, itu dijabarkan ya, dijabarkan. Kalau ada gambarnya silahkan ditempel atau digambar. Nah, ini perkembangan seksual terjadi melalui fertilisasi, yaitu fertilisasi internal dan eksternal. Sebutkan dan jelaskan perkembangbiakan hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio. Berarti apa? Yang Ibu jelaskan tadi, vivivar, ditulis itu, ya. Ini ditulis nggak apa-apa. Dijabarkan ini nanti ya. Hewannya dikasih apa, dikasih contoh hewan apa ini gambarnya. Kalau gambarmu mau ditempel nggak apa-apa, mau ditempel di kertas kartonnya, medianya. Kelompok 1, ayo diskusi. Ibu mau keliling untuk penilaian. Ada penilaiannya. Coki, ayo Coki, gabung sama kawannya. Bukumu mana Coki? Ferdi, ayo Ferdi. Tulis. Ini dipotong aja nggak apa-apa gambarmu. Iya. Itu kan termasuk kawin suntik. Iya kan, dikasih penjelasan itu apa, iya manfaatnya apa, kelebihan kekurangannya apa, ya dicari yang ini aja, yang penting, yang intinya. Berarti ditulis di sini sama ditulis judulnya juga. Soalnya apa ditulis, terus ini di gambarnya ditempel, penjabarannya ditulis. Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Ini jelasnya. Nggak usah, dicari yang penting. Buku paketnya mana? Iya boleh. Mana soalnya? Sebutkan dan jelaskan siklus hidup pada hewan atau perkembangan hidup hewan. Kan ada 3 tadi, perkembangan langsung sama metamorfosis. Metamorfosisnya ada 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna contohnya apa? Kelompok 2? Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Contohnya apa gitu aja. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ayo jangan lupa kerja kelompoknya aktif. 5 menit lagi ya. 3 menit lagi. Sudah kelompok 1? Oh, belum. Ini nanti majunya presentasinya mau urut atau acak? Acak saja. 2 menit lagi ya. Ada berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Ini nanti hasilnya dibaca ya. Intinya saja nggak apa-apa. Ya? Bentar. Iya. Oh, dikunci.
Ya. Boleh. Sudah? Waktunya sudah selesai ya. Yang sudah kelompok berapa? Kelompok 1, Mitzi masih izin ke kamar mandi. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Kelompok berapa yang sudah? Ayo, kelompoknya Sakira, kelompok 4 dulu. Oh, kelompok 4, ayo, kelompok 4 maju dulu, Sakira, Pasca, Septa, Andra, sama Rizky. Ayo maju dulu yuk. Presentasikan hasil diskusi kalian, apa adanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Beranggotakan siapa saja? Ya. Soalnya apa? Dapat LKPD-nya apa, Nak? Sebutkan dan jelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Inseminasi buatan adalah teknologi reproduksi pada hewan yang dilakukan dengan cara memasukkan sperma jantan yang telah dipilih secara selektif ke dalam saluran reproduksi betina secara buatan. Teknik ini umumnya digunakan untuk meningkatkan genetik ternak, mempercepat perkembangbiakan hewan, dan memaksimalkan produksi hasil tambah dan sebagai sektor peternakan. Ya. Sudah. Ada pertanyaan enggak dari kawannya? Tanya. Ada kelompok 1, 2, 3 yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 4? Sudah paham semua? Sudah. Berarti nanti kalau ditanya bisa ya. Dah, ditutup. Cukup sekian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang dibahas dari kelompok 4? Teknologi reproduksi pada hewan. Apa yang disampaikan? Inseminasi buatan atau kawin suntik pada sapi, pada hewan. Kelebihannya apa? Memperbaiki kualitas anakan sapi. Kekurangannya apa? Kekurangannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan ini dulu, kelompoknya siapa saja? Dari arah sana. Siapa namanya? Ayo, namanya siapa? Coki. Ferdi. Ya. Izi. Rani. Soalnya apa? Dibaca dulu. Ayo Fadila. Sebutkan dan jelaskan perkembangbiakan pada hewan secara aseksual. Sebutkan dan jelaskan reproduksi. Jelaskan perkembangbiakan hewan secara aseksual. Oh, secara aseksual. Ayo, hasilnya apa? Dibacakan. Membentuk tunas, terdapat hewan yang mampu berkembangbiak seksual dengan cara membentuk tunas. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain hewan dari filum. Ada yang mau menanggapi? Sudah bisa berarti? Sudah. Sudah. Kalau sudah bisa,
Tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Bacakan soalnya terlebih dahulu. Soalnya apa? Pembiakan seksual terjadi melalui fertilisasi, yaitu fertilisasi internal dan eksternal. Sebutkan dan jelaskan perkembangbiakan hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio. Jawabannya apa? Pegang. 1. Hewan vivipar atau melahirkan adalah hewan yang memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya. Contohnya kucing. Hewan ovipar atau bertelur adalah hewan yang sistem reproduksinya bekerja dengan cara mengembangkan embrionya di dalam telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Mau apa? Presentasikan. Presentasi. Kelompok 3. Mau presentasikan hasil diskusi kami. Ya. Apa soalnya? Sebutkan dan jelaskan siklus hidup pada hewan atau perkembangan hidup hewan. Ya, hasilnya apa? Ada yang mau menanggapi hasil kerja kelompok ya? Nimfa. Nimfa merupakan hewan muda. Hewan muda. Ada lagi yang mau menanggapi? Nggak ada? Oke, kalau sudah silahkan ditutup, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus dulu untuk kelompok 3. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya untuk kita semua. Oke? 1, 2, 3. Kita kasih. Ayo, kok nggak kompak? Ayo, 1, 2, 3. Kita kasih. Kasih we. Wow, keren. Keren, asik. Ya, satu kali lagi ya. Ayo Mitzi, dipimpin. Kasih we. Wow, keren. Keren, asik. Masih semangat? Masih. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih ngantuk? Tidak. Silahkan duduk. Kita sudah selesai diskusi, sudah selesai presentasi. Saatnya kita apa? Evaluasi individu. Tadi untuk evaluasi kelompok sudah dibahas. Sekarang evaluasi individu. Siapkan kertas sama ballpoint. Soal pertama. Tegang, masih tegang? Soal pertama menurun. Burung elang berkembang biak dengan cara bertelur. Artinya burung elang melakukan perkembangbiakan dengan cara sudah? Sudah. Kalau sudah silahkan kumpulkan jangan lupa kasih nama. Namanya tetap dikasih. Nanti Ibu salah ngasih nilai. Ini tetap dinilai ya. Namanya evaluasi berarti tetap dinilai. Kesimpulannya apa yang kita dapat dari materi ini? Kesimpulannya. Ayo. Kesimpulannya. Reproduksi aseksual itu reproduksi apa? Reproduksi tanpa melibatkan fertilisasi. Contohnya apa? Contohnya. Apa saja? Membentuk tunas, kemudian fragmentasi, dan yang ketiga
parthenogenesis. Apa itu membentuk tunas? Sama seperti tumbuhan, tunas pada hewan itu juga berasal dari induknya. Seperti pohon pisang itu. Pernah lihat pohon pisang kalau tumbuhan? Pernah. Itu anakan yang di bawahnya itu tunas namanya. Jadi itu berasal dari induknya. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi itu apa? Membelah. Fragmentasi, membelah diri atau terbagi. Contohnya apa? Cacing tanah atau planaria. Yang ketiga, parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Proses ketika telur yang dihasilkan dari induknya. Induk apa? Induk betina. Berkembang menjadi apa? Menjadi individu baru tanpa apa? Tanpa adanya pembuahan dari induk jantannya atau dari bapaknya. Contohnya apa? Lebah. Itu reproduksi aseksual. Kalau yang reproduksi seksual ada dibagi menjadi berapa? 3. Hewan apa? Hewan vivipar itu hewan beranak. Contoh hewannya sapi, kambing, terus apa lagi? Kerbau, kucing. Pokoknya hewan yang memiliki kelenjar mamai atau hewan yang menyusui. Yang kedua itu hewan ovipar, hewan bertelur. Apa itu contohnya? Ayam, burung. Banyak di sekitar kita ya. Yang ketiga hewan ovovivipar. Hewan apa? Beranak dan bertelur. Contohnya apa? Contohnya apa? Kadal. Contohnya lagi apa? Apa? Buaya. Ya atau tidak? Ya. Kemudian yang kelompok 3 tadi apa? Membahas tentang apa? Siklus hidup. Itu ada perkembangan langsung, metamorfosis sempurna sama metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya apa? Kata. Metamorfosis tidak sempurna contohnya kutu. Perkembangan langsung contohnya apa? Serangga. Dan yang terakhir teknologi reproduksi pada hewan. Apa? Inseminasi buatan. Contohnya apa? Kawin suntik. Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Kelebihannya memperbaiki kualitas anakan sapi. Kekurangannya kalau sapi tidak birahi itu tidak akan apa? Tidak akan jadi. Nah, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kita refleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Bosan tidak? Tidak. Untuk besok silahkan dipelajari di rumah pewarisan sifat. Reproduksinya sudah selesai ya. Kita lanjut ke apa? Pewarisan sifat. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini, belajar kita hari ini selesai, berjalan dengan lancar. Semoga apa? Semoga berkah dan bermanfaat, menyerap ke otak masing-masing, bisa dicerna, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tetap semangat, selalu apa? Belajar. Jangan lupa beribadah sesuai apa? Agamanya masing-masing. Nah, berhubung pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Rizky, ayo dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Pelajaran hari ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Terima kasih.